Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi berbagai macam kenikmatan iman, Islam, ihsan, rezeki, kesehatan, dan banyak sekali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Kita akan membahas tentang surat Al-Ahqaf. Apa itu surat Al-Ahqaf? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Maknanya apa? Dan apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus sering membaca surat Al-Ahqaf ini dengan rajin, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ahqaf terdiri atas 35 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Jasiyah. Dinamai Al-Ahqaf karena bukit-bukit pasir, dari perkataan Al-Ahqaf yang terdapat pada ayat 21 surat ini. Dalam ayat tersebut dan ayat-ayat sesudahnya diterangkan bahwa Nabi Hud alaihissalam telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya di Al-Ahqaf Ar-Rabiul Kholi, tetapi kaumnya tetap ingkar, sekalipun mereka tidak diberi peringatan pula oleh rasul-rasul yang sebelumnya. Tetapi kaumnya tetap ingkar sekalipun telah diberi peringatan pula oleh rasul-rasul yang sebelumnya. Akhirnya Allah menghancurkan mereka dengan tiupan angin kencang. Hal ini adalah sebagai isyarat dari Allah kepada kaum musyrikin Quraisy bahwa mereka akan dihancurkan bila mereka tidak mengindahkan seruan Rasul. Lalu pokok-pokok surat ini isinya pertama adalah keimanan, dalil-dalil dan bukti keesaan Allah, dan bahkan penyembah-penyembah berhala adalah sesat. Orang-orang mukmin akan mendapat kebahagiaan dan orang-orang kafir akan diazab. Risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya terbatas kepada umat manusia saja, tetapi juga kepada jin. Yang kedua tentang hukum-hukum, perintah kepada manusia supaya patuh kepada ibu dan bapak, memuliakannya dan mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya, dan larangan menyakiti hatinya. Yang ketiga kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya. Yang keempat, orang yang mementingkan keyakinan hidup duniawi saja akan merugi kelak di akhirat. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beristiqomah dalam kehidupannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Ahqaf menerangkan tentang diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan imannya segolongan jin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan, kebatilan, syirik, pernyataan bahwa risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari Allah. Perintah Allah supaya menghormati orang tua dan mendoakannya, memperingatkan kaum musyrikin tentang azab yang telah ditimpakan kepada kaum Hud. Dan surat ini ditutup dengan risalah nasihat keharusan bersabar
bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hubungan antara surat Al-Ahqaf dengan surat Muhammad ada enggak? Ternyata ada. Hubungan surat Al-Ahqaf dengan surat Muhammad adalah pada akhir surat Al-Ahqaf Allah mengancam orang-orang kafir dengan kebinasaan, dan pada permulaan surat Muhammad disebutkan bahwa Allah membinasakan semua amal orang kafir, dan Allah memerintahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka. Itulah tentang surat Al-Ahqaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita harus rajin membaca surat Al-Ahqaf ini dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.